Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Telia Felandika Lipasanti, berasal dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Baiklah, di sini saya memenuhi tugas UTS semester 1 dari mata kuliah Aspek Hukum dalam Bisnis dengan Ibu Pembimbing Ibu Eti Idayanti MPD. Materi yang pertama yang ingin saya bahas adalah pengertian ilmu hukum, pengertian hukum, dan pengertian hukum bisnis. Ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya hukum. Maka dari itu, ilmu hukum mempelajari segala hal yang berkaitan dengan hukum, mulai dari pengertian subjek dan objek hukum, tujuan hukum, peristiwa hukum, sumber-sumber hukum, sistematika hukum, hukum positif yang berlaku pada suatu negara antara lain hukum pidana, hukum pidata, hukum lingkungan, hukum ekonomi, dan hukum tata negara. Hukum dalam pengertian umum adalah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang mengandung perintah dan larangan baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan maksud mengatur tata tertib dalam masyarakat dan terhadap pelanggaran diancam dengan hukum atau sanksi. Istilah hukum bisnis atau business law, bisnis, usaha dagang atau urusan, atau sebagai perusahaan komersial, profesi atau perdagangan yang didirikan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Hukum bisnis keseluruhan merupakan keseluruhan hukum positif yang mengatur hak dan kewajiban yang timbul dari berbagai perikatan dalam aktivitas bisnis. Unsur-unsur hukum. Yang pertama, aturan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang. Yang kedua, berlaku untuk wilayah tertentu saja. Yang ketiga, bersih perintah dan larangan. Yang keempat, adanya sanksi yang tegas. Yang kelima, bersifat memaksa. Sistematika hukum secara umum. Hukum dibagi menjadi dua, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat terdiri dari 3, hukum perdata, hukum dagang, dan hukum adat. Sedangkan hukum publik terdiri dari 4, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pajak. Hukum bisnis berada di kedua wilayah hukum, yaitu baik hukum privat maupun hukum publik. Hukum bisnis banyak berkaitan dengan kepedomanan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum perdata, terutama hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian-perjanjian atau perikatan-perikatan. Apa itu perjanjian dan perikatan? Perikatan merupakan suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang berkewajiban untuk memenuhi ketentuan itu. Perikatan muncul karena adanya sebuah perjanjian. Maka bisa dijelaskan bahwa perikatan dan perjanjian ini artinya sama. Perikatan kontrak sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan tertulis. Perikatan dibagi dua, yaitu perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian. Yang kedua, perikatan yang lahir dari undang-undang diadakan oleh undang-undang di luar kemauan dari pihak yang bersangkutan. Yaitu yang kedua, apa itu perjanjian? Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan karena dua pelaku itu setuju untuk melakukan sesuatu. Syarat-syarat sah untuknya suatu perjanjian. Yang pertama, syarat subjektif, yaitu sepakat mereka yang mengajukan dirinya. Yang kedua, cakap untuk membuat suatu perjanjian. Hukum perikatan dan perjanjian. Perikatan dan perjanjian suatu hal yang berbeda.
perbedaan dapat dilihat dari sumber lahirnya perikatan. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan lahirnya perikatan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian. Bisa juga tanpa adanya perjanjian terlebih dahulu, perikatan lahir karena undang-undang memang telah mengaturnya. Misal, masalah alimentasi, yaitu kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak, atau perilaku seorang anak untuk mengurus orang tua yang sudah miskin, pasal 321 KUHP. Adakah perbedaan perikatan dan perjanjian? Prosubjektif dalam bukunya memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana dua pihak yang satu berhak menuntut suatu hal yang pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Sedangkan pasal 1313 KUHP menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang lain atau lebih. Dari definisi tersebut dapat terlihat bahwa perjanjian dapat menimbulkan perikatan, tapi perikatan tidak hanya ada karena perjanjian, melainkan juga hal lain, misalnya karena undang-undang. Apakah ada persamaan antara perjanjian dan perikatan? Perjanjian atau persetujuan menimbulkan perikatan. Perikatan itu kemudian disebut sebagai kontrak apabila memberikan konsekuensi hukum yang terkait dengan kekayaan dan mengikat para pihak yang saling mengikat. Menurut Ricardo, sebelum memiliki konsekuensi hukum, suatu perjanjian tidak sama artinya dengan kontrak. Yang kedua, perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Hak-hak konsumen ketika belanja yang pertama, hak untuk kenyamanan dan keamanan, hak untuk memilih orang, hak atas informasi yang benar, hak atas pembinaan, hak untuk dilayani, hak untuk mendapat kompensasi, dan hak atas pendapatan. Yang ketiga, pelaku usaha. Pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dan berbagai bidang ekonomi. Bentuk-bentuk badan hukum. Yang pertama, SIFI. Sering disebut dengan persekutuan komanditer, secara umum adalah sebuah badan usaha alternatif dengan permodalan yang terbatas, yang didirikan karena terdapat kerjasama antara dua orang atau lebih, yang terdiri dari orang yang bertanggung jawab mengatur perusahaan dan orang yang memberikan tanggung jawab terbatas perusahaan. Yang kedua, firma. Firma merupakan persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. Yang ketiga, PT. PT yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Yang keempat, yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang dibentuk untuk kegiatan sosial atau pelayanan masyarakat. Tujuannya memberikan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat umum, tidak mencari keuntungan. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, dan sumbangan lainnya. Kekayaan yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh yayasan. Selanjutnya adalah asuransi. Apa itu asuransi? Asuransi adalah suatu perjanjian di mana seorang penanggung
mengikat diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberi penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak menentu. Pasal 246 KUHD RI. Jenis-jenis asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa, asuransi umum. Asuransi jiwa terdiri dari asuransi berjangka atau term insurance. Yang kedua, asuransi seumur hidup. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, paket pensiun. Asuransi umum terdiri dari asuransi kesehatan, asuransi properti, asuransi rumah, asuransi kebakaran, asuransi sosial, asuransi otomotif, asuransi perjalanan, dan asuransi pekerjaan. Selanjutnya adalah hubungan bisnis. Apa itu hubungan bisnis? Hubungan bisnis adalah hubungan antara pelaku bisnis dengan beberapa orang yang terlihat dalam kegiatan bisnis. Maka setiap orang baik yang baru saja mendirikan bisnis atau melakukan upaya pengembangan bisnis hendaknya memahami aspek-aspek hubungan bisnis yang mendalam agar mampu menentukan ke siapa arah awal memulai dan ke arah siapa berkelanjutan, mengingat ada batas-batas yang tertulis dalam kegiatan bisnis. Fungsi hubungan bisnis. Untuk memastikan kegiatan usaha mulai dari pemasaran, penjualan produk, dan pengembangan bisnis agar berjalan terus-menerus ke depan dengan bekerja sama dengan pihak lain. Tujuan hubungan bisnis. Yang pertama, mencari keuntungan. Yang kedua, mempercepat proses dan pemasaran produk. Yang ketiga, membantu dalam permodalan dan mencari sumber daya. Yang keempat, membantu perizinan karena pihak lain mau berhubungan dengan pihak yang mempunyai produk yang disponsori di suatu negara, dipasarkan di suatu negara. Bentuk hubungan bisnis. Yang pertama, keagenan atau distributor. Yang kedua, franchising. Yang ketiga, joint venture atau pergabungan PT. Yang keempat, bangun sarah guna atau will operate and transfer atau bond. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.